Kisah sahabat Rasulullah, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah sahabat Nabi dari kaum Ansor, yang berbaiat kepada Rasulullah sejak pertama kali. Sehingga ia termasuk orang yang pertama kali masuk Islam alias as-sabiqun al-awwalun. Mu'adz terkenal sebagai cendekiawan dengan wawasannya yang luas, dan pemahaman yang mendalam dalam ilmu fikih, dan bahkan Rasulullah menyebutnya sebagai sahabat yang paling mengerti, mana yang halal dan yang haram. Mu'adz juga merupakan duta besar Islam yang pertama kali dikirim Rasulullah. Nama panjangnya adalah Mu'adz bin Jabal, bin Amr, bin Aus al-Khazraji, sedangkan nama julukannya adalah Abu Abdurrahman. Ia dilahirkan di Madinah, dan memeluk Islam pada usia 18 tahun. Fisiknya gagah, berkulit putih, berbadan tinggi, berambut pendek dan ikal, dan bergigi putih mengkilat. Mu'adz termasuk dalam rombongan berjumlah sekitar 72 orang Madinah, yang datang berbaiat kepada Rasulullah. Setelah itu ia kembali ke Madinah sebagai seorang pendakwah Islam di dalam masyarakat Madinah. Ia berhasil mengislamkan beberapa orang sahabat terkemuka misalnya Amru bin al-Jamuh. Rasulullah mempersaudarakannya dengan Ja'far bin Abi Thalib. Rasulullah mengirimnya ke negeri Yaman untuk mengajar. Rasulullah mengantarnya dengan berjalan kaki sedangkan Mu'adz berkendaraan, dan Nabi bersabda kepadanya, "Sungguh, aku mencintaimu." Berikut adalah di antara keistimewaan Mu'adz bin Jabal. 1. Seorang tokoh dari kalangan Ansor yang ikut berbaiat iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Baiat Aqobah II. Artinya beliau adalah as-sabiqun al-awwalun dari golongan Ansor. 2. Memiliki kefakihan atau kealiman yang tinggi dalam hukum syariat Islam. Hingga beliau dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Umatku yang paling tahu persoalan yang halal dan yang haram ialah Mu'adz bin Jabal." 3. Karena kealiman beliau akan hukum Islam, beliau diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah di Yaman. Bahkan beliau dipuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Segala puji bagi Allah yang memberikan taufik kepada utusan Rasulullah, Mu'adz, sebagaimana yang diridhoi oleh Rasulullah." 4. Kealimannya diakui oleh sahabat-sahabat yang lain. Dikisahkan, di masa Khalifah Umar, suatu ketika Aizullah bin Abdillah masuk masjid bersama beberapa sahabat. Dia berkata, "Aku duduk di suatu majelis yang dihadiri oleh lebih dari 30 orang, masing-masing menyebutkan hadis yang mereka terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada majelis yang berbentuk lingkaran itu, ada anak muda yang sangat tampan, hitam manis warna kulitnya, bersih, manis tutur katanya dan termuda usianya di antara mereka. Jika mereka terdapat pada suatu hadis, mereka menanyakan pada anak muda itu dan ia pun segera memberikan fatwanya. Ia tidak pernah berbicara kecuali bila diminta. Tatkala majelis berakhir, aku mendekati anak muda itu dan menanyakan siapa namanya. Ia pun menjawab, 'Saya adalah Mu'adz bin Jabal.' 5. Kealimannya dipuji oleh Umar bin Khattab. Dalam kepemimpinannya, Sayyidina Umar sering meminta pendapat dan nasihat dari Mu'adz bin Jabal. Bahkan Umar pernah berkata, jika bukan karena Mu'adz bin Jabal, Umar pasti celaka. 6. Menjadi rujukan sahabat dalam fatwa dan pendapat. Sahar bin Hausyab berkata, bila para sahabat berbicara, dan diantaranya hadir Mu'adz bin Jabal, mereka pasti meminta pendapatnya karena kewibawaannya. Dan jika para sahabat berbeda pendapat dalam suatu hal, mereka menyerahkan perkara itu pada Mu'adz untuk memutuskannya. 7. Hanya berbicara ketika diminta. Meski beliau memiliki keilmuan yang tinggi, namun beliau bukan orang yang suka berbicara untuk menunjukkan kepandaiannya. Beliau lebih banyak diam, di majelis ilmu pun lebih banyak diam. Beliau akan bicara jika diminta untuk bicara. Namun ketika beliau mulai berbicara, akan membuat semua orang terpukau. Bahkan seseorang yang mengenalnya berkata, seolah-olah dari mulutnya keluar cahaya dan mutiara. 8. Beliau adalah pemimpin golongan ulama atau Sayyidul Ulama. Khalifah Umar mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mu'adz bin Jabal adalah pemimpin golongan ulama pada hari kiamat. 9. Seandainya beliau tidak wafat di usia muda, yaitu hampir 33 tahun, Umar bin Khattab hendak menjadikannya sebagai khalifah yang menggantikannya. Umar berkata, sekiranya aku mengangkat Mu'adz sebagai pengganti Amirul Mukminin, lalu ditanya oleh Allah mengapa aku mengangkatnya, aku akan menjawab, aku mendengar nabimu bersabda, bila ulama menghadap Allah, Mu'adz pasti berada di antara mereka. 10. Senantiasa mengingat kematian. Dikisahkan, suatu ketika Rasulullah bertemu dengan Mu'adz bin Jabal, beliau berkata,
apa kabarmu pagi hari ini wahai Muaz? Muaz menjawab, aku menghadapi pagi ini sebagai orang yang beriman, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, setiap kebenaran ada hakikat, lantas apakah hakikat keimananmu? Muaz pun berkata, setiap pagi hari aku menyangka tidak akan menemui lagi waktu sore. Setiap berada di waktu sore aku menyangka tidak akan mencapai di waktu pagi lagi. Tiada satu langkah pun yang kulangkahkan, kecuali aku menyangka tiada yang diiringi lagi dengan langkah lainnya. Seolah-olah kusaksikan setiap umat jatuh berlutut, dipanggil buku catatannya. Dan aku seolah-olah menyaksikan penduduk surga menikmati kesenangan surga, sedangkan penduduk neraka menderita siksa di dalamnya. Rasulullah bersabda, engkau memang mengetahuinya, karena itu peganglah kuat-kuat dan jangan engkau lepaskan. 11. Dipuji Abdullah bin Mas'ud seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Muaz adalah hamba yang tunduk pada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya. Kami menganggap Muaz seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Muaz senantiasa menyeru manusia untuk menjadi orang yang berilmu dan ahli zikir. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis tentang kisah beliau manakala diutus ke Yaman, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Muaz ke Yaman, beliau berpesan padanya, sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Jika sekiranya mereka mentaatimu akan hal tersebut, maka beritahulah mereka bahwasannya Allah telah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu setiap harinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1458, Muslim nomor 19. Sungguh sangat banyak sekali hadis serta atsar yang menjelaskan akan keutamaan yang dimiliki oleh Muaz, serta kedudukannya yang sangat mulia. Salah satunya, hadisnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwasiat, ambillah Al-Quran dari 4 orang, dari Ibnu Umi Abdin alias Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab serta Salim mantan sahayannya Abu Hujaifah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3758, Muslim nomor 2464. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dari Rashid bin Sa'ad, beliau menceritakan, tatkala telah sampai berita pada Umar bin Khattab bahwa di Sarga, yaitu daerah perbatasan antara Hijaz dan Syam terjadi wabah yang menyebar, beliau mengatakan, telah sampai berita padaku bahwa di Syam telah terjadi wabah yang menyebar. Aku katakan padanya, jika sekiranya aku menjumpai kematian, sungguh telah meninggal Abu Ubaidah maka aku minta supaya digantikan oleh Muaz bin Jabal. Kalau aku ditanya oleh Allah, kenapa aku minta digantikan oleh Muaz? Maka aku akan jawab, karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Muaz akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat di depannya para ulama. Hadis riwayat Ahmad 1/263 nomor 108. Hari pun berlalu, berganti tahun, sehingga semakin dekat waktu untuk berpisah dengan orang-orang yang dicintainya, sungguh betapa sulit untuk menghadapinya. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus dirinya ke Yaman, dirinya keluar bersama Rasulullah sembari memberi wasiat padanya. Dan Muaz pada saat itu naik kendaraan, sedangkan Rasulullah berjalan menuntun kendaraannya. Manakala telah tiba waktunya, beliau berpesan, wahai Muaz, mungkin engkau tidak akan bertemu denganku lagi setelah tahun ini, kemungkinan engkau nanti hanya bisa melewati di masjid dan kuburku. Manakala mendengar seperti itu maka menangislah Muaz terseduh-seduh, karena harus berpisah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memalingkan wajah ke arah Madinah, lalu berkata, sesungguhnya orang yang paling utama di sisiku adalah orang yang bertakwa dimanapun tempat dan waktunya. Dalam sebuah redaksi Rasulullah bersabda, janganlah menangis wahai Muaz, sesungguhnya menangis termasuk dari setan. Hadis riwayat Ahmad 36/376 nomor 22052, 202.054. Ketika tiba waktu kematiannya beliau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui, bahwa aku tidak pernah mencintai untuk tetap tinggal di dunia ini hanya untuk bisa menggali sungai, tidak pula menanam pohon, akan tetapi, aku menyukai tetap tinggal di dunia untuk bisa sholat panjang di tengah malam, dan rasa haus di siang hari yang panas, serta berdesakan dengan para ulama di tempat majelis ilmu.
Beliau meninggal karena sakit setelah terkena wabah taun di negeri Syam, dijelaskan dalam sebuah hadis. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Munib al-Ahdab, beliau menceritakan, Mu'az pernah berkhutbah di Syam, beliau menyebutkan tentang wabah taun yang menyebar, seraya mengatakan, sesungguhnya ini merupakan rahmat dari Rabb kalian, dan merupakan doa Nabi kalian, serta banyak orang soleh yang meninggal dengan sebab itu sebelum kalian. Ya Allah, masukkanlah keluarga Mu'az bagian dari rahmat ini. Kemudian beliau turun dari tempat khutbahnya, lalu masuk ke dalam rumah anaknya Abdurrahman bin Mu'az, lalu anaknya mengatakan sambil menyitir firman Allah. Apa yang telah kami ceritakan itu, itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 60. Maka Mu'az menjawab sambil menyebut firman Allah Ta'ala, Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Es-Safat ayat 102. Mu'az bin Jabal wafat pada tahun ke-18 Hijriah, dalam usia yang masih cukup muda, yaitu 33 tahun. Meninggalnya Mu'az merupakan kabar duka bagi muslimin, khususnya Umar yang kala itu menjadi khalifah. Bagaimana tidak, Amirul Mukminin merasa, dengan wafatnya maka diangkatlah satu muara ilmu-ilmu agama yang sangat dibutuhkan umat Islam. Ada satu kisah tentang keadaan Mu'az bin Jabal sesaat sebelum menemui ajalnya. Sesungguhnya ketika akan meninggal dunia, Mu'az menangis. Kawannya juga bertanya kepadanya, apa yang membuatmu menangis, wahai Mu'az? Aku tidak takut sakitnya sakaratul maut, jawab sang sahabat Nabi, tetapi yang aku tangisi adalah diriku yang tidak akan bisa lagi berjihad fi sabilillah, dan berpisah dengan orang-orang yang dikasihi.